Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hafayu TV, kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang kurikulum pada bidang manhaj, dan sekarang kita masih di buku yang paling mendasar tentang manhaj, yaitu kitab Minhaju Al-Firqatin Najiyah wa At-Taifatil Mansurah karya Syekh Muhammad ibn Jamil Zainu rahimahullah. Sekarang kita akan masuk kata beliau A'da'ut Tauhid, musuh-musuh tauhid. Ya, di sini beliau akan menjelaskan bahwa dakwah kepada tauhid itu akan dimusuhi oleh banyak, maksudnya pasti ada musuh-musuhnya dari kalangan jin maupun manusia, dan sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa perkara tauhid ini perkara manhaj, dan bahkan termasuk pembahasan manhaj yang paling mendasar. Pondasi dalam manhaj adalah tauhid. Ya, pondasi dalam manhaj adalah tauhid. Maka apapun alasannya, manusia terima atau enggak terima, manusia memberikan gelar dengan gelar-gelar yang jelek terhadap tauhid dan dai-dai kepada tauhid, maka tauhid tetap disampaikan dan dia merupakan prioritas utama dan yang paling pertama untuk kita dakwakan, karena dia merupakan pondasi dalam manhaj dan pondasi dalam agama kita. Kemudian beliau bawakan ayat surah Al-An'am. Qala Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah Jalla wa'ala, demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh dari kalangan setan, jin, setan manusia dan jin. Ya, setan manusia dan jin. Bagaimana itu? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli. Sebagiannya menyampaikan kepada sebahagian yang lain kalimat-kalimat yang indah, ghurura, untuk menipu. Ya. Ayat ini jelas ya, bahwasanya dari kalangan para nabi yang mana mereka dakwah utama mereka tauhid, maka ada musuh-musuh dari kalangan manusia dan jin yang memberikan gelar kepada mereka dengan gelar-gelar yang tidak bagus. Ya, jadi telah tetap hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, telah tetap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menjadikan para nabi dan dai-dai yang menyuruh kepada tauhid pasti memiliki musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia. Ini termasuk sunnah, merupakan sunnatullah, merupakan takdir Allah Jalla wa'ala. Ya, di mana musuh-musuh para nabi dan orang-orang yang mendakwakan tauhid ini akan membisikkan, ya, setan dari kalangan jin akan membisikkan kepada setan dari kalangan manusia berupa kesesatan,
kejelekan, kebatilan, untuk menyesatkan, ya, dan untuk menghalangi manusia dari tauhid, ya, menghalangi manusia dari tauhid, yang mana tauhid merupakan dakwah setiap para nabi dan rasul, dan bahkan dakwah yang paling pertama bagi semua nabi dan rasul. Dan bahwasanya tauhid merupakan pondasi yang dengannya dakwah Islamiyah itu terbangun. Hal yang aneh, maksudnya hal yang ganjil, sebagian manusia menganggap bahwa dakwah tauhid itu memecah belah umat. Dakwah tauhid memecah belah umat. Ya, padahal namanya juga tauhid. Tauhid artinya dari kata wahid. Wahid artinya menyatukan. Ya, enggak sesuai antara nama dengan label atau gelar-gelar yang diberikan oleh manusia. Dakwah tauhid memecah belah umat. Namanya tauhid. Tauhid artinya menyatukan. Tauhid artinya menyatukan. Tauhid artinya menjadikan satu. Iya. Taib. Adapun orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrikin yang mereka mengakui tauhid rububiyah, maksudnya meyakini Allah Subhanahu wa taala pencipta, pengatur, penguasa alam semesta semata, ya. Tapi mereka telah mengingkari tauhid uluhiyah. Maksudnya mengingkari tauhid uluhiyah, yaitu ibadah hanya kepada Allah. Ya, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada tauhid, maka mereka, ya, mengatakan, disebutkan di surah Sad, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia mau menjadikan alihah, sembahan-sembahan, satu saja? Sesungguhnya ini hal yang aneh. Ini hal yang aneh, maksudnya hal yang ganjil, hal yang mengherankan. Ya, demikian pula umat-umat terdahulu. Ya, bukan hanya kaum musyrikin di masa Nabi ketika mereka diajak kepada tauhid, tapi juga umat-umat terdahulu. Setiap nabi, setiap rasul, ketika mereka mengajak kepada tauhid, ya, kecuali digelari dengan gelar-gelar yang jelek. Disebutkan di surah Adz-Dzariyat, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah apa yang datang dari sebelum mereka dari kalangan para rasul, ya, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum orang-orang Quraisy, ya, sebelum kaum musyrikin Quraisy, orang-orang yang didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum para rasul, kecuali mereka dikatakan sahir atau majnun, dikatakan orang tukang sihir atau dikatakan orang gila. Jadi kejadian ini bukan hanya menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga telah disebutkan ayat yang menjelaskan bahwa gelar-gelar jelek bagi dai tauhid yang mengajak kepada tauhid itu menimpa setiap nabi dan rasul, bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat kaum musyrikin, ya, sifat kaum musyrikin tatkala mereka mendengarkan seruan tauhid, ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan syirik, maka hati mereka mengamuk, ya, mereka mengingkari. Tatkala mereka mendengarkan ajakan kepada tauhid, meninggalkan syirik, ya, meninggalkan syirik, hati mereka enggak terima, ya, kesal dan marah dengan dakwah tersebut. Mereka lari dari dakwah itu, mereka ingkari dakwah tersebut. Tapi kalau mereka diajak kepada syirik, ya, baik itu mungkin tawaf di selain Ka'bah, atau mungkin menyembelih untuk selain Allah, atau nadar karena selain Allah dan semisalnya, maka mereka bergembira dan senang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat tersebut dalam Al-Qur'an tentang sifat kaum musyrikin.
Di surah Az-Zumar Allah berfirman, wa idza dzukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kalau disebut Allah semata, tauhid, disebut Allah semata, ibadah hanya kepada Allah, tinggalkan syirik. Ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kesal hati orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhirat. Maksudnya orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang senang dengan kesyirikan, itu senang, maksudnya kesal kalau ada yang mengajak kepada tauhid. Ya, wa idza dzukira alladziina min dunih idza hum yastabshirun. Tapi kalau disebut selain Allah, ya, kalau disebut selain Allah, berhala-berhala dan semisalnya, maka mereka baru senang. Mereka baru senang. Dan juga di surah Ghafir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdah kafartum." Demikianlah kalau Allah semata yang diajak, maksudnya Allah semata diseru untuk beribadah hanya kepadanya, maksudnya mentauhidkannya, tinggalkan syirik, kafartum, kalian ingkari. Wa iyyushrak bihi tu'minu. Tapi kalau Allah dipersekutukan, ya, Allah dipersekutukan ajakan untuk berbuat syirik, adanya orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan, tu'minu, kalian beriman dengannya, kalian percaya hal tersebut. Fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir. Maka hukum itu milik Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ajakan siapa yang kalian ingin ikuti? Ya, hukum siapa yang kalian ingin ikuti? Tauhid merupakan hukum Allah. Adapun syirik merupakan hukum, ya, tagut, merupakan hukum dari ulama-ulama yang sesat, yang mengajak kepada syirik. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan akan sifat dari kaum musyrikin, bahwasanya kalau mereka diajak kepada tauhid, mereka kesal, mereka enggak terima, mereka ingkari. Tapi kalau diajak kepada syirik, maka mereka senang dan bahagia. Ayat-ayat ini, walaupun untuk orang kafir, turunnya ayat ini untuk orang kafir, tapi juga dia masuk dalam golongan orang-orang yang bersifat dengan sifat orang kafir. Apa itu? Senang dengan syirik, benci dengan tauhid. Ini sifat orang kafir. Ya, ini sifat dari orang kafir, orang musyrik, ya, di masa Nabi dan orang-orang yang sebelumnya, umat-umat sebelumnya yang membenci dakwah nabinya, yaitu senang dengan syirik, benci dengan tauhid. Jadi walaupun ayat-ayat ini turun ditujukan awalnya untuk orang kafir, tapi juga masuk bagi siapa yang bersifat dengannya dari kaum muslimin. Walaupun dia masuk dalam barisan kaum muslimin, tapi kalau dia bersifat dengan sifat ini, maka masuk, ya, peringatan ini juga kena untuk mereka. Hati-hati senang dengan syirik dan benci dengan tauhid. Itu sifat dari kaum musyrikin, dari orang-orang kafir. Dan ayat ini juga tertuju kepada mereka, kepada orang-orang yang mengaku Islam tapi paling benci dengan tauhid, paling benci dengan tauhid dan senang dengan kesyirikan. Ya, memerangi ahli tauhid, benci dengan dai-dai yang mengajak kepada tauhid. Ya, mereka memberikan gelar kepada dai-dai tauhid dengan gelar yang macam-macam. Ya, gelar-gelar yang membuat manusia lari, Wahabi, ya kan? Suka mengkafirkan, ya, tidak cinta Nabi, tidak cinta keluarga Nabi, ya, keras, ya, mengklaim surga sendiri, ya, suka memvonis sesat dan semisalnya. Artinya gelar-gelar yang membuat manusia lari, iya, yang membuat manusia lari dari tauhid, di mana dakwah tauhid merupakan dakwah setiap nabi dan rasul. Ya, setiap nabi dan rasul. Jadi kalau mereka diajak kepada tauhid, maka mereka mengingkarinya. Tapi kalau diajak kepada syirik, maka mereka gembira dan senang. Ini termasuk sifat dari kaum musyrikin dan orang-orang kafir yang harus kita hindari. Sekarang kita mengecek bagaimana prinsip kita terhadap tauhid dan syirik.
Kita telah pelajari bahwa dalam masalah manhaj, ya, manhaj yang paling mendasar dalam manhaj adalah tauhid. Berarti pelanggaran manhaj yang paling besar adalah syirik. Pelanggaran manhaj yang paling besar adalah syirik. Maka orang yang paling perhatian dengan agama dan prinsip dasar agamanya adalah orang yang paling cinta dengan tauhid dan yang paling benci dengan syirik. Ya, orang yang paling cinta dengan tauhid dan orang yang paling benci dengan syirik. Jadi orang yang paling bagus Islamnya, yang paling baik akidahnya, yang paling mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling perhatian dengan tauhid dan orang yang paling cinta dengan tauhid serta orang yang paling benci dengan syirik. Ya, benci dengan syirik. Taib. Kemudian beliau jelaskan tentang mauqiful ulama minat tauhid. Bagaimana pandangan atau prinsip ulama terhadap tauhid. Jadi yang bergelar ulama ini, yang diulamakan, yang disebut ulama, itu macam-macam tentang pembahasan tauhid. Bagaimana pandangan mereka, prinsip mereka terhadap tauhid. Iya. Karena kalau kita melihat ada yang dakwanya ya melucu saja, ya kan? Ada yang dakwanya fadilah saja. Ada yang dakwanya hukum-hukum ya, khilafah. Ada yang dakwanya ya jihad. Ada yang dakwanya macam-macam dakwah. Ya. Nah, sekarang bagaimana macam-macam ulama tentang tauhid? Bagaimana prinsip mereka tentang tauhid sehingga terbagi beberapa macam. Ya, akan kelihatan nanti bagaimana ulama yang benar. Yaitu ulama yang mengerti tauhid, perhatian dengan tauhid, pentingnya tauhid, ya, pentingnya tauhid. Sesungguhnya para ulama merupakan pewaris para nabi. Para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Dan tentunya para nabi, para rasul, dakwah yang paling pertama mereka dakwakan adalah dakwah tauhid. Ini perhatikan. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Tapi perlu diketahui para nabi itu dakwah utama mereka, prioritas mereka dalam dakwah adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah mengutus kepada setiap generasi, ya setiap generasi rasulan, seorang utusan. Apa misinya? Ya, apa misinya? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan tinggalkan taghut. Ya, tinggalkan atau jauhi taghut. Sembahlah Allah, maksudnya tegakkan tauhid. Wajtanibut taghut maksudnya tinggalkan syirik. Ini dakwah setiap nabi dan rasul. Kami telah mengutus kepada setiap generasi seorang rasul. Apa misinya? Apa dakwanya? Ibadah hanya kepada Allah, tauhidkan Allah, tinggalkan syirik. Tinggalkan syirik. Iya. Oleh karenanya, bukan lagi semestinya, tapi kita katakan wajib ya bagi ulama, ya wajib bagi ulama untuk memulai sebagaimana para nabi dan rasul. Bagaimana dakwah mereka? Apa yang mereka mulai dalam dakwanya? Maka sebagai ulama yang mereka digelari pewaris para nabi, wajib untuk mengikuti khas dari dakwah mereka, yaitu dakwah para nabi dan rasul. Bahwa yang paling pertama mereka dakwakan adalah tauhid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan afdalu al-anbiya wal mursalin. Para nabi dan para rasul yang paling mulia. Ya. Bersamaan dengan itu, dakwah beliau yang terbesar, yang paling utama, bahkan beliaulah yang paling perhatian dengan dakwah tauhid. Memang betul setiap para nabi, para rasul perhatian dengan dakwah tauhid, tapi yang paling nampak dan mengungguli semua para nabi dan rasul dalam dakwah tauhid
adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang bergelar ulama, yang mengaku ulama, maka wajib bagi mereka untuk mengikuti para rasul, ya, yaitu dakwah kepada tauhid. Prioritas mereka dakwah kepada tauhid, ya, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kaum muslimin sekarang, ya, kebanyakan kaum muslimin sekarang itu mereka terjerumus dalam syirik, ya, terjerumus dalam syirik. Ya, macam-macam alasannya, alasan tradisi lah, alasan kearifan lokal, alasan budaya, alasan peninggalan nenek moyang, alasan leluhur, alasan macam-macam alasan, ya, macam-macam alasan. Ya, kaum muslimin sekarang ini sebab kebinasaan mereka. Ya, dan umat-umat terdahulu itu binasa, maksudnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena syirik. Ingat ya, umat-umat terdahulu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kesyirikan. Artinya banyak sebab yang membuat seorang itu binasa. Suatu umat itu binasa. Tapi sebab yang menempati urutan pertama, bisa dikatakan sebab terbesar menempati urutan pertama, sebab datangnya musibah dan malapetaka, marahnya Allah Azza wa Jal adalah syirik. Karena syirik merupakan dosa yang paling besar. Berarti sebab datangnya pertolongan, sebab datangnya perhatian, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab yang terbesar adalah lawan dari syirik, yaitu tauhid. Maka kalau mau ditolong, kalau mau dimenangkan, kalau mau diberkahi, kalau mau diperhatikan, kalau mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah yang paling pertama adalah tauhid. Ya, langkah yang paling pertama adalah tauhid. Nah, sekarang bagaimana prinsip para ulama tentang masalah tauhid ini, tentang masalah memerangi syirik? Macam-macam ulama yang dianggap ulama begitu, macam-macam. Bentuk yang pertama, ada ulama yang paham tauhid, ya, yang mengerti akan urgensi tauhid, yang paham akan bentuk-bentuk tauhid, dan mengerti akan syirik, bahaya syirik, bentuk-bentuk syirik, ya, sehingga mereka mendakwakan tauhid, ya, perhatian dengan tauhid, menjelaskan tauhid kepada manusia, mengingatkan mereka akan syirik. Hujah mereka adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tapi sayangnya dai-dai tauhid, ulama tauhid ini, ulama yang mengajak kepada tauhid, yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadits yang sahih, Al-Quran yang jelas, hadits yang sahih, ajakan kepada tauhid, larangan dari syirik. Tapi bersamaan dengan itu, ulama-ulama yang seperti ini, dai-dai yang seperti ini, maka mereka akan diperhadapkan dengan berbagai macam fitnah dan tuduhan dusta, sebagaimana yang dialami oleh para nabi. Jangankan sekelas dai, sekelas para nabi, itu merupakan sunnatullah, merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muzammil, wasbir ala ma yakulun. Wasbir ala ma yakulun wahjurhum hajran jamila. Ya, wasbir, sabarlah dengan apa yang mereka bilang, sabar. Mau dibilangi orang gila, mau dibilangi tukang sihir, wasbir, sabar. Ya, wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Enggak usah direspon, enggak usah dibalas, enggak usah ya. Sudahlah, dengan cara yang baik. Dakwai dengan cara yang baik. Kalau enggak mau, ya sudah. Iya. Dan Luqmanul Hakim, ya, Luqman Al-Hakim, ini para ulama silang pendapat
Apakah dia seorang nabi atau seorang hamba yang salih? Dia seorang hamba yang salih. Jumhurul mufassirin, mayoritas ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa Luqman bukanlah seorang nabi, tapi seorang hamba yang saleh yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah. Tapi asyahid adalah tentang pentingnya tauhid, dan mereka akan mendapatkan tantangan atau rintangan, akan ada musuh-musuhnya sebagaimana para nabi, para rasul. Disebutkan di sini tentang Luqman berpesan kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kata Luqman kepada putranya, wahai Luqman, ya bunayya, wahai putraku, aqimis shalah, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahlah kepada yang ma'ruf, dan ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran, larang dari kemungkaran, dan kemungkaran yang paling besar syirik. Wasbir 'ala ma asabak, sabar dengan apa yang menimpamu. Mau dibilangi apa, digelari apa, sabar. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya hal itu termasuk perkara yang diseriusi, perkara yang mestinya diseriusi. Iya. Ini bentuk ulama yang pertama. Jadi mereka tidak tawar-menawar dengan tauhid. Apapun alasan manusia, bagaimanapun sikap manusia, mereka dicecar, mereka difitnah dengan berbagai macam kata-kata dan gelar-gelar yang tidak benar, maka mereka sabar, mereka tidak peduli, mereka tidak anggap apapun kata orang, mau mereka bilang apa, terserah, itu urusan mereka. Mereka para dai yang menyuruh kepada tauhid, mereka mencontoh para nabi dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah tauhid, tidak pernah mengganti apapun keadaan manusia. Mereka terima, enggak terima, mereka bilang ini memecah belah umat, apapun alasannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, tidak ada pembahasan lain, pembahasan tauhid. Ya, semua syariat Islam nanti turun di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah baru turun syariat Islam. Di Mekah hanya dakwah tauhid. Ya, sekarang ya kecuali sholat ya di akhir-akhir di Mekah. Sekarang sebagian orang bilang, sudahlah, tauhid itu enggak diterima oleh manusia. Coba ganti pembahasan lain, ya kan? Ganti pembahasan lain. Si banyak tentang keutamaan ini, tentang berbuat baik ini, tentang ini, ya kan? Ini orang yang tidak paham dakwah. Orang yang tidak mengerti manhaj. Orang yang tidak mengerti manhaj. Orang yang paham manhaj itu dia akan memulai dari yang paling penting. Ya, dia akan memulai dari yang paling penting. Agama ini ada pondasinya. Ya, ada urutan-urutan yang harus dibangun terlebih dahulu. Bukan semau kita beragama. Bukan semau kita beragama. Tapi kita beragama itu pakai manhaj. Artinya ada ilmu dalam menyusun, dalam memulai, dalam membangun. Kita mendahulukan yang paling penting di antara semua yang penting. Kita mendahulukan yang paling wajib di antara yang wajib. Kita mendahulukan yang paling rukun di antara yang rukun. Itu namanya manhaj. Itu ilmu dalam manhaj. Siapa yang tidak belajar manhaj, maka agamanya tidak karuan. Di sini senang, di sana senang, ya. Di mana-mana hatinya senang. Yang penting baik niatnya, yang penting dan seterusnya. Tidak memiliki manhaj, tidak mengenal prinsip-prinsip dasar dalam agama, yang tidak menerima perbedaan, yang tidak menerima khilaf, perselisihan, yang ada hanya satu pendapat, ya, satu akidah, yaitu la ilaha illallah. Perhatian dengan dakwah tauhid, ya. Ini yang pertama. Jadi mereka tidak ada tawar-menawar dengan dakwah tauhid, itu prioritas mereka. Adapun yang lain dari pembahasan sholat, pembahasan puasa, dan pembahasan syariat Islam itu hanyalah penyempurna terhadap tauhid. Artinya, kalau mereka perhatian dengan sholat, maka harusnya mereka lebih perhatian dengan tauhid. Karena sholat itu wajib, tapi ternyata tauhid lebih wajib. Kan begitu ya? Kalau mereka takut ya dengan meninggalkan sholat, ya, maka tentunya mereka harusnya lebih takut dengan tidak meninggalkan syirik. Ya,
dengan tidak meninggalkan syirik, lebih takut lagi. Apa sekarang alasannya kan? Alasannya kalau tidak atau meninggalkan syirik, nanti apa kata orang, apa kata keluarga, apa kata manusia, apa kata dan seterusnya. Ya, maka ini semuanya hal-hal yang harus diperbaiki. Urusan dengan tauhid ini tidak ada tawar-menawar. Seorang harus meninggalkan syirik dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dengan kata lain, wajibnya tauhid itu yang paling mendasar, yang paling pertama, yang paling wajib, yang paling diperhatikan. Ya. Dan sering saya ingatkan ya, agar kita paham tauhid, kita selesaikan buku-buku yang merupakan kurikulum pada bidang tauhid, baik dalam tauhid uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat. Misalnya dalam tauhid uluhiyah, ya selesaikan kitab Thalathatul Usul, kitab Al-Qawaidul Arba, kitab Nawaqidul Islam, kitab Kitabut Tauhid, kitab Kasyfus Syubhat. Dia akan mengerti tauhid. Ini kalau dia selesaikan buku-buku ini, yang mana dia merupakan kurikulum pada bidang ini, pada bidang tauhid uluhiyah, maka dia akan mengerti tentang syirik dari akar sampai rantingnya, itu dia akan mengerti. Ya, demikian pula dalam Asmaul Husna, al-asma wa sifat, diselesaikan misalnya Fiqhul Asmaul Husna, Al-Qawaidul Muthla, Lumatul I'tiqad, Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Al-Aqidah Tahawiyah, Al-Aqidah At-Tadamuriyah, Al-Marrakushiyah, ya, dan buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim yang menjelaskan tentang asma wa sifat. Ini dia demikian cara belajar, dia selesaikan kurikulum pada bidangnya sehingga dia mengerti bagaimana tauhid baik dalam asma wa sifat dan dalam tauhid uluhiyah. Iya, pembahasan tentang la ilaha illallah. Demikian cara belajar. Artinya di sini kita dari pembahasan manhaj ini kita mengerti ternyata dalam belajar itu punya manhaj. Kita mengerti sekarang bahwa yang paling mendasar dalam agama ini, yang paling mendasar dalam manhaj adalah tauhid. Taib. Kemudian bentuk yang kedua dari ulama tentang dakwah tauhid, ya, ada yang mereka memang tidak perhatian dengan dakwah tauhid. Mereka bilang sudahlah, ajak mereka untuk sholat, ajak mereka ke masjid, ya kan? Mereka dakwah tauhid enggak, artinya tauhid entah apa ya, maksudnya yang penting zikirnya la ilaha illallah, yang penting ucapkan la ilaha illallah. Mereka enggak ngerti apa itu maksudnya, apa itu konsekuensinya, apa itu maknanya, apa syarat-syaratnya harus dipenuhi. Pokoknya yang penting diucapkan. Mereka enggak perhatian, seakan-akan aman. Ini sebagian yang diulamakan seperti itu. Ya, mereka hanya perhatian dengan yang lain, perhatian dengan sholat, perhatian dengan dengan syariat, dengan macam-macam dari syariat Islam, tapi enggak perhatian dengan akidah tauhid. Ini termasuk kesalahan dalam manhaj. Seandainya mereka membaca firman Allah yang disebutkan di surah Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, ya, seandainya mereka berbuat syirik, maka akan terhapus semua yang mereka amalkan. Artinya seandainya mereka baca ayat ini, apa gunanya kita sholat lantas kita berbuat syirik? Apa gunanya kita haji tiap tahun lantas kita berbuat syirik? Karena syirik itu menggugurkan pahala tanpa tersisa, bahkan membatalkan agama seseorang, membatalkan syahadat seseorang. Lantas apa gunanya kita ajak ayo sholat, ayo puasa, ayo haji, ayo umroh, ayo sedekah, ayo apa, ya kan? Lantas berbuat syirik, kalau kita baca ayat ini apa gunanya? Makanya Nabi SAW itu di Mekah dakwah beliau tauhid dan semua para nabi seperti itu, sehingga ketika mereka membangun agamanya itu di atas dasar atau pondasi yang benar, pahalanya utuh, amalannya utuh, tidak terhapus. Iya. Ini sebelum berangkat haji syirik dulu, pulang dari haji syirik lagi. Sebelum berangkat umrah syirik dulu, pulang dari umrah syirik lagi. Ya, jadi apa yang berguna? Maksudnya kita keluarkan uang, kita mau ibadah haji, ibadah umrah Ramadan, lantas berbuat syirik, apa yang berguna? Ya kan? Jadi orang-orang yang diulamakan, lantas mereka
ya menelantarkan tauhid, menyampingkan tauhid. Ini seandainya mereka membaca ayat seperti ini, maka hendaknya mereka berpikir tidak ada dosa yang menggugurkan pahala kecuali syirik, bahkan membatalkan Islam. Ya, dia menggugurkan pahala. Maka ini hal yang harus kita perhatikan supaya orang yang beramal pahalanya tetap, ya pahalanya aman, tidak terhapus. Ya, seandainya para ulama dan para dai, ya mereka mendahulukan tauhid sebelum yang lain, ya sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, maka tentunya dakwah mereka akan ya berhasil, dakwah mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah menolong para nabi dan para rasul dengan cara seperti ini. Para nabi, para rasul tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun, ya, bagaimanapun tantangan dan rintangan tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dakwanya? Dakwah tauhid. Perhatian dengan dakwah tauhid dan meninggalkan syirik. Ya. Makanya disebutkan di surah Zumar, ya di surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wa'adallah, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Perhatikan, dia beriman, menegakkan tauhid, beramal soleh. Amal soleh yang paling soleh tauhid, meninggalkan syirik. Ya, apa itu? La yastakhlifannahum fil ard. Ya, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka itu telah dijadikan berkuasa di muka bumi. Baca misalnya kisah nabi-nabi. Bagaimana Nabi Musa menumbangkan Fir'aun. Bagaimana Nabi kita Muhammad menumbangkan kaum musyrikin, orang-orang Quraisy Mekah. Ya, kalau kita baca sejarah para nabi, para rasul, bagaimana mereka dijadikan berkuasa di muka bumi, ya, menggantikan orang-orang yang berbuat syirik, ya, tumbang orang-orang yang berbuat syirik itu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengokohkan agama untuk mereka, agama yang Allah ridhai untuk mereka, dan Allah akan menggantikan untuk mereka rasa aman yang sebelumnya ketakutan. Artinya ternyata di antara manfaat dari dakwah tauhid bukan hanya dibuat berkuasa oleh Allah, tapi juga akan tercipta keamanan. Tercipta keamanan. Ya, tercipta keamanan. Apa itu? Ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Mereka hanya menyembah kepadaku dan tidak berbuat kesyirikan, tidak mempersekutukanku sama sekali. Jadi di akhir ayat, ya, pada akhirnya diingatkan bagaimana supaya mendapatkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menguasai, ya, bumi ini dan dikokohkan agamanya, diciptakan rasa aman. Ternyata ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, yaitu mereka menyembah kepadaku semata dan tidak berbuat kesyirikan. Ya, jadi syaratul asasi lin nasr huwa tauhid. Jadi syarat, ya, mutlak, syarat yang paling mendasar, syarat yang paling pertama, ya, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah adalah tauhid. Artinya kita mau apa? Kalau kita enggak ditolong sama Allah, kita mau apa? La haula wala quwata illa billah, ya kan? La haula wala quwata illa billah. Ternyata
sebab terbesar datangnya pertolongan adalah tauhid, ya, adalah tauhid, ya. Ini bentuk yang kedua dari orang-orang yang diulamakan, ya. Mereka disebut ulama tapi ternyata tidak perhatian dengan tauhid. Mereka hanya perhatian dengan syariat Islam, perhatian dengan sholat, tapi nggak perhatian dengan tauhid. Maka ini tidak mengerti akan manhaj, tidak mengerti akan cara beragama yang benar. Ya, kalau seandainya dia baca syahadat, dia baca rukun Islam, itu rukun Islam kan sudah diurut, ya, sudah diatur. Rukun Islam yang paling pertama apa? La ilaha illallah, ya kan? Rukun iman yang paling pertama apa? Al-imanu billah, ya kan? Al-imanu billah, la ilaha illallah. Ya, rukun ihsan juga cuma satu, adalah anta'budallah, ibadah kepada Allah semata. Ya. Ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Jadi ternyata baik Islam, iman maupun ihsan, tauhid. Lantas kenapa kita tidak perhatian dengan tauhid? Apakah di tengah masyarakat kaum muslimin itu mereka aman dari syirik? Mereka sudah pada tauhid? Kenyataannya tidak demikian. Justru kenyataannya dakwah yang paling berat diterima oleh kaum muslimin secara umum sekarang ini adalah dakwah tauhid. Itu yang paling berat diterima. Dan dosa atau pelanggaran agama yang paling berat ditinggalkan syirik. Ya, ini kenyataan. Kenyataan. Makanya ustadz yang paling dibenci, yang sering bahas syirik, yang mengajak kepada tauhid, itu yang paling dibenci. Ya, akan digelari dengan berbagai macam gelar yang tidak enak. Akan difitnah dengan berbagai macam fitnah dan kedustaan. Itu kenyataan. Iya, padahal ini bukan masalah silang pendapat, bukan masalah perbedaan pendapat, tapi ini prinsip yang paling mendasar. Tauhid, menyatukan. Iya, taib. Kemudian jenis yang ketiga, di antara ulama, ya, ada yang meninggalkan tauhid, ya, meninggalkan untuk memerangi kesyirikan, ya, karena takut dari manusia, takut akan pekerjaan mereka, takut akan pendapatan mereka, ya, takut akan kantong mereka, ya, sehingga mereka menyembunyikan ilmu. Mereka paham itu, tapi mereka, kalau kita dakwakan dakwah tauhid ini, gimana nasib kita? Piring kita bisa pecah, tempat makan kita entah kemana lagi. Iya kan? Nanti kita dibilangi apa sama manusia? Pasti akan digelari dengan gelar-gelar yang tidak enak. Yang sebelumnya kita dipuja, diagungkan, dibesarkan. Iya kan? Maka sebagian dai seperti itu. Sebagian yang diulamakan seperti itu. Ya, mereka menyembunyikan ilmu ini. Ya, menyembunyikan ilmu ini. Padahal jelas tauhid, ya, dalam Al-Quran dan hadits sesuatu yang jelas. Maka yang paling cocok untuk mereka adalah ayat dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, ya, berupa al-bayyinat, berupa keterangan-keterangan, kejelasan-kejelasan, wal huda, dan petunjuk. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia yang berada dalam kitab. Apa itu? Ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ini menyembunyikan tauhid, ya, karena kepentingan perut, ya, kepentingan dunia, maka ini berbahaya. Ini berbahaya. Ini sudah pelanggaran yang menempati urutan pertama. Apalagi diulamakan, ya, diustadkan, dianggap dai, ya, terus dia sembunyikan ilmu ini, maka ini hal yang tentunya pelanggaran yang besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Orang-orang yang menyampaikan pesan Allah. Pesan Allah tauhid. Pesan Allah yang paling utama untuk disampaikan tauhid. Tinggalkan syirik, itu pesan yang paling penting dari Allah Azza wa Jalla. Yang paling wajib menempati urutan pertama, tauhid. Nah, bagaimana sifat para dai itu? Yang sebenarnya wa yakhshawnahu, mereka takut kepada Allah, wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut siapapun kecuali Allah. Maka mereka menyampaikan tauhid, apapun alasannya, terserah manusia mau bilang apa. Ya, mereka mendakwakan tauhid bukan mengharapkan imbalan atau pamrih atau terima kasih atau sanjungan dari manusia. Tapi mereka mendakwakan tauhid, demikianlah agama. Mereka memulai dengan dakwah tauhid, perhatian dengan tauhid, itulah agama yang sebenarnya. Itulah pondasi agama. Tidak ada agama tanpa tauhid. Tidak ada agama tanpa tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Ingat tadi ya, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia infak miliaran, terus berbuat syirik. Apa yang terjadi? Bukan hanya menghapus pahalanya, tanpa tersisa pahalanya, menggugurkan Islamnya, membatalkan keislamannya, membatalkan syahadatnya. Iya. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Ahmad, man katama ilman aljamahu Allahu bilijamin minan nar, atau min nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan lijam, ya, Allah akan tusuk dengan lijam dari api neraka. Iya. Taib. Ini yang ketiga ya, ada yang memang menyembunyikan ilmu tentang tauhid karena kepentingan. Ya, mereka paham itu, tapi ya pertimbangan dunia. Ya, urusan perut, urusan makan, urusan ya sanjungan manusia, popularitas, ketenaran membuat mereka berpikir untuk mendakwakan tauhid. Ya. Taib. Yang keempat, di antara yang diulamakan, memang mereka benci dengan tauhid. Ya, benci dengan tauhid dan senang dengan syirik. Padahal diulamakan, ditokohkan dalam agama, tapi benci dengan tauhid. Ya, benci dengan tauhid, dengan negeri tauhid, ulama yang mengajak kepada tauhid, ustadz-ustadz yang mengajak kepada tauhid, benci pembahasan tauhid. Paling senang dengan syirik. Senang dengan negeri yang penuh dengan kesyirikan, ulama yang mengajak kepada kesyirikan, dai-dai dan ustadz-ustadz yang mengajak kepada kesyirikan, buku-buku yang membahas tentang kesyirikan. Mereka senang dengan itu. Ya, bukan hanya sekedar menyembunyikan, senang dengan syirik, benci dengan tauhid. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa syirik itu enggak terjadi di tengah kaum muslimin. Mana mungkin ada syirik di tengah kaum muslimin. Syirik itu ya itu kaum musyrikin terdahulu, ya kan? Kalau sudah orang masuk Islam ya mana mungkin bikin syirik, ya kan? Maka mereka tidak baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman. Ya. Saya sebutkan orang-orang yang beriman, yang berislam. Kalau dia sudah beriman pasti berislam, ya kan? Karena tingkatan setelah Islam itu iman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya, ya, agamanya ini bidzulmin, dengan kezaliman. Kita akan lihat nanti bahwa zulm itu syirik. Jadi dia tidak mencampurkan agamanya dengan syirik, ibadahnya dengan syirik. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk, mereka itulah yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Ya. Dan yang dimaksud dengan zalim, al-zulm pada ayat tadi adalah syirik. Ya, bahkan syirik itu
merupakan kezaliman yang paling besar. Sebagaimana firman Allah di surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Iya, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Iya. Jadi berdasarkan ayat ini jelas kesyirikan terjadi di tengah kaum muslimin. Bahkan di kebanyakan negeri-negeri Islam sekarang ini terjadi kesyirikan. Bayangkan ya, enggak usah jauh-jauh di Indonesia, di negara Indonesia yang kita cintai ini, kalau mau negara ini berkah, disayangi, ditolong oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, negeri yang kaya ini, maka cara yang paling tepat dan yang paling pertama kita lakukan adalah tegakkan tauhid, berantas kesyirikan. Bagaimana cara menegakkannya? Tegakkan tauhid dan berantas kesyirikan kita mulai dari diri kita masing-masing. Lihat diri kita, lihat keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Perhatikan bagaimana perhatian mereka dengan tauhid dan bagaimana mereka meninggalkan syirik. Itu langkah yang paling pertama. Apapun yang kita lakukan, kalau kita nggak perhatian dengan ini, itu sia-sia. Tidak akan mungkin datang pertolongan dari Allah Azza wa Jal tanpa menegakkan tauhid dan meninggalkan syirik. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Sesungguhnya yang paling saya takutkan bagi umatku adalah para ulama yang menyesatkan. Ya, para ulama yang menyesatkan. Memang ada yang diulamakan, yang diustadkan, yang menjadi idola, ya, punya banyak pengikut, ya, terkenal, tapi ternyata dia a'immatul mudhillin. Ya, dai-dai yang menyesatkan. Ya, menyembunyikan tauhid, senang dengan syirik. Ini pelanggaran. Ya, bukan pelanggaran yang ringan. Iya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Di antara doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hafal Quran, hafal hadits, kuliahnya di Timur Tengah, menyandang gelar-gelar yang membuat silau orang-orang awam, tapi dia nggak ngerti tauhid, dia nggak paham syirik, ya, dia tidak memulai dalam dakwah sebagaimana yang dimulai oleh para nabi, oleh para rasul. Maka dia berilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Maka Nabi SAW berdoa dari hal yang seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian keadaan yang kelima, ini berkaitan dengan para pengikut. Ya. Yaitu orang-orang yang mendahulukan ucapan para gurunya, para ustadznya, para ulamanya, ya, daripada ayat Al-Quran, daripada hadits Nabi, daripada pemahaman sahabat. Padahal Nabi SAW telah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, mau dia dibilang ulama, mau dibilang wali, mau dibilang Andre Guruta, mau dibilang terserah, mau bilang apalah. Tapi kalau itu pelanggaran, menyalahi Quran dan hadits dengan pemahaman yang benar, tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun dia. Ya. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, yang mencocoki agama. Dan orang-orang yang seperti ini nanti dia akan menyesali perbuatannya, mengikuti guru-gurunya, ustadz-ustadznya, ulamanya, dai-dainya, akan menyesali perbuatan itu. Pokoknya taklid, apa dibilang gurunya, apa dibilang ustadznya, apa dibilang dai-nya, pokoknya sudah itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab,
Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Hari ketika wajah mereka itu dibalik, ya, terlentang kemudian dibalik finnar, ke dalam neraka. Yaqulun, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Duhai seandainya, ya, baru mulai bilang ini, ya, di neraka. Seandainya ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Seandainya kami taat Allah, kami taat Rasul. Nah, ini sudah masuk neraka. Baru bilang seperti ini. Wa qalu, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Sesungguhnya kami mentaati tokoh-tokoh kami, para pembesar kami, fa'adalluna sabila, maka mereka menyesatkan kami di jalan Allah. Mereka curhat itu, mereka ungkapkan itu di hari kiamat nanti. Iya. Apalagi bilang mereka, Rabbana atihim di'faini minal adzab. Ya Allah, kasih mereka siksaan yang double. Ya, siksaan yang double. Kesal mereka, gara-gara mereka kita masuk neraka, ya. Gara-gara mereka, ikut mereka kita masuk neraka, menyesali perbuatannya. Mereka berangan-angan, andaikan kita mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan ikuti ini ulama-ulama kayak gini. Ya. Kemudian mereka minta kepada Allah, ya Allah, atihim dhi'faini minal adzab. Berikanlah siksaan 2 kali lipat. Siksa 2 kali lipat. Ya, wal anhum la'anan kabira. Kutuk mereka dengan kutukan yang besar. Nah, ini permintaan dari pemujanya. Permintaan dari orang-orang yang taklid kepada guru-gurunya, ustadznya, ulamanya. Kita nggak boleh taklid, kita disuruh belajar. Disuruh cari kebenaran. Nggak boleh, yang penting apa kata ustadz, apa dibilang ustadz, langsung nurut manut, iya kan? Nggak seperti itu orang belajar. Apa gunanya kita belajar kalau hanya apa kata ustadz ikut? Mending langsung tanya saja, nggak usah belajar. Iya. Taib. Saya kira ini apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan sore hari ini tentang musuh-musuh tauhid dan bagaimana para ulama yang menyandang gelar ulama atau orang-orang berilmu tentang tauhid. Dan sekarang jelas bagi kita bahwa orang yang benar manhajnya adalah orang yang paling perhatian dengan tauhid. Orang yang paling perhatian dengan tauhid. Maka dia perhatikan tentang kurikulum dalam masalah tauhid, baik dalam tauhid uluhiyah maupun dalam tauhid asma wa sifat. Dia senang dengan kajian-kajian tauhid, menyelesaikan kurikulumnya, baik tauhid uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat. Ini merupakan tanda manhaj yang benar dan agama yang benar. Taib. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.